Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Erna. Ya, di video kali ini aku akan bahas tentang yang manis-manis, kira-kira apa ya. Yuk simak terus di videonya saya. Ya, yang manis-manis di sini tuh ada kaitannya dengan penyakit. Kok bisa ya? Kira-kira penyakit apa ya? Ini dia, yaitu penyakit diabetes atau gula darah tinggi. Ya, jadi penyakit gula atau DM ini bukan hanya penyakit yang dibawa oleh para orang tua, tetapi sekarang malah banyak remaja-remaja, bahkan anak-anak pun juga ada yang sudah mempunyai penyakit gula ya. Ini salah satu untuk mengecek saya itu mempunyai gula atau tidak, itu kita bisa cek di laboratorium, bisa cek menggunakan darah atau urin, atau juga ini bisa kalau misalkan kita tidak cek laboratorium, kita bisa mengenali tanda gejala yang ada di diri kita kalau misalkan kita mempunyai ciri-ciri memiliki penyakit gula. Yuk simak terus. Ya, yang pertama itu adalah kelelahan sepanjang hari. Maksudnya kalau misalkan kita makan teratur, kemudian istirahat cukup, apalagi kalau misalkan habis makan siang atau makan pagi, tetapi hawanya itu ngantuk, lelah, lesu, itu kemungkinan gejala atau awal dari kalian mempunyai DM atau penyakit gula. Yang kedua itu adalah sering BAK atau sering kencing. Jadi normalnya BAK itu dalam sehari itu tuh bisa sampai 6 sampai 7 kali. Tetapi karena adanya gula berlebih di dalam tubuh kita, itu bisa kencing sampai 10 sampai 20 kali. Itu sangat mengganggu banget. Apalagi kalau misalkan kita lagi malam-malam tidur, kebangun, aduh nggak kebayang banget kan, malam-malam tidur bolak-balik ke kamar mandi hanya untuk kencing, itu sangat terganggu banget tidurnya. Dan apa ya, karena itu tadi, karena gula dalam tubuh kita banyak, otomatis ginjal di dalam tubuh kita itu bekerja secara ekstra, kemudian disaring dan dikeluarkan melalui si urin. Yang ketiga itu adalah kita sering kehausan. Itu tadi ada hubungannya dengan air kencing. Karena sering kita bolak-balik ke kamar mandi lebih dari 10 kali, otomatis tubuh merasa kehausan atau kekurangan cairan, dehidrasi, akibat kita terus-menerus mengeluarkan si cairan air kencing ya. Yang keempat itu adalah sakit kepala. Sakit kepala itu masih ada hubungannya dengan tadi seringnya BAK atau sering kencing. Karena apa? Karena kalau misalkan tengah malam tiba-tiba tuh kebangun terus kencing mulu lebih dari 10 kali, otomatis kita itu apa ya, istirahatnya juga kurang banget, apalagi terganggu. Dan apalagi kalau misalkan tipe orangnya yang kalau sudah kebangun itu adalah susah tidur, maka mengakibatkan adalah sakit kepala. Yang kelima itu adalah berat badan yang turun drastis. Ingat ya, berat badan yang turun drastis tanpa diet dan tanpa kecuali ini orang yang sedang lagi ada tanda koma, lagi ada permasalahan, itu beda lagi ya. Jadi kalau misalkan tiba-tiba ada orang yang misalkan tubuh kemudian turun drastis, lagi tidak ada masalah segala macam, tiba-tiba kurus drastis, itu kemungkinan orang tersebut adalah mempunyai gula. Karena apa kok bisa ya turun drastis? Ya karena itu fungsi insulinnya yang sudah rusak, yang aturan gula yang dalam tubuh itu diserap oleh tubuh dan menjadikan energi dan lemak. Karena rusaknya insulin, otomatis gula dalam tubuh tersebut disaring oleh si ginjal dan dikeluarkan oleh air urin. Yang selanjutnya itu adalah proses penyembuhannya. Jadi kalau misalkan proses penyembuhan orang yang mempunyai gula dan orang yang tidak mempunyai gula itu biasanya berbeda banget. Orang yang normalnya yang tidak mempunyai gula, proses penyembuhannya itu 2 sampai 7 hari lah ya. Itu bisa lukanya itu bisa menutup secara normal. Yang kalau misalkan orang yang mempunyai gula, misalkan kita itu terkena pisau atau terkena apalah ya, lukanya itu lama sembuhnya ya, bahkan bisa berbulan-bulan, bertahun-tahun, yang akhirnya menjadi borok. Dan kalau misalkan menjadi borok, Uma seneng banget memakan borokan itu,
dan salah satunya bisa alternatif terakhir itu bisa jadi diamputasi. Ini sering banget terjadi di kehidupan sehari-hari kita. Kita bisa mengenali tanda gejala yang ini, yaitu proses penyembuhan yang lama. Yang terakhir itu adalah, atau yang ketujuh, itu adalah infeksi yang berulang. Maksudnya karena peningkatan gula yang tinggi, kemudian imunitas yang menurun, akibatnya infeksi itu berulang pada beberapa bagian tubuh. Misalnya pada bagian misfi, atau karena kita sering kencing dan kencing yang mengandung gula tersebut bisa mengakibatkan jamur di area Mr. V. Dan karena adanya jamur, biasanya kita itu merasa kayak gatel-gatel, kemudian keputihan, berbau seperti susu basi, pokoknya rasa tidak nyaman. Itu bisa kita kenali dengan tanda Anda atau teman-teman itu mempunyai gula darah yang tinggi. Ya, itu tadi tanda-tanda atau ciri-ciri pengenalan gula darah tinggi dalam kehidupan sehari-hari yang tadi aku sebutin, yaitu ada yang merasa kelelahan sepanjang hari, kemudian sering kencing, kehausan, sakit kepala, proses penyembuhan luka yang lama, kemudian infeksi yang berulang tidak kunjung sembuh. Biasanya yang sering banget di kehidupan sehari itu adalah proses penyembuhan yang lama. Jadi kita bisa, kalau misalkan ada orang yang mempunyai luka tapi lukanya itu tak kunjung sembuh, itu kemungkinan adalah mempunyai gula darah tinggi atau diabetes. Itu sekian videoku tentang ciri-ciri atau tanda gejala dari gula darah tinggi ya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.